Halo, mana jadi alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa hiya aqwalatul ilmi. Dalam sebagian dari kita sebenarnya dari Imam Ghazali itu wabillahi tetap terhadap Gusti Allah atau itu utawi itu. Ya tadi banyak orang bukan yukri keselamatan soal ibadah itu dan ibadah itu alaika tetap ingatasi siro awalan ing dalam pembahasan kang kawitan wakfaka mugi-mugi maringin pitutur ka ing siro sapa Allah ini kelawan ini amin Allahumma amin. Karena mongko sak temene ilmu iku al-qadbu angkal buka walai lan iku tetep mengatasi ilmu iku al-madharu pokoknya segala ubudiyah. Jadi guru kita sebagai Imam Ghazali bersabda dalam mengarang ini tetap dengan mengandalkan tauhid kepada Allah. Kemudian yang akan dibahas pertama adalah tentang ilmu. Ilmu adalah pangkalnya segala ubudiyah, segala ibadah. Maka dari itu ilmu lah yang harus dibahas dulu, karena kunci keberhasilan ibadah adalah dengan ilmu. Walam warusyura annal ilmu saat temani ilmu wal ibadah dalam ibadah ikut jawakharani muntiara karuni li ajlihi makrono arai ilmu lan ibadah karena ono opo kuluma saben perkara tara kang ningali sira wa tasma'u lan mireng sira mintas nifin saking pura-pura artikel musannifina karangan para musannif wa ta'lumi lan pengetahuan musa'alimina dari para ustad, para asatid dan asatidah wa wadi lan nasihat mawubah awaidina dari orang-orang yang berdakwah wanadori dan angan-angan an-nadirina dari para orang yang mempunyai artikel-artikel. Allah dan ibadah ini adalah merupakan mutiara dua. Arahnya ilmu dan ibadah itulah kita banyak
melihat dan mendengarkan dari bermacam-macam karangan para musannif serta pelajaran-pelajaran dari para guru, para kiai, asatidz, asatidzah, dan mawidhah nasihat-nasihat dari para dai serta pemikiran-pemikiran yang bersumber dari orang-orang yang melaksanakan karangan atau artikel kita. Bahkan balik liajalihima korona arai al-molan ibadah unsilat dan durunakan apa al-kutub surah-surah kitab wa ursilat lan dan utus sapa ar-rusulu surah-surah rasul. Bahkan liajalihima karena arai al-malan ibadah hulikatis samawati wal ardu wa ma bihina minal khalqi. Hulikatis dan dakseaken as-samawati pira-pira langit wal ardu lan pira-pira bumi wa ma bihina dan segala apa saja yang ada di antara langit dan bumi semuanya adalah untuk makhluk. Karena ilmu itulah agar kita banyak berpikir, maka diturunkanlah bermacam-macam kitab, baik itu kitab yang bersumber dari Allah Ta'ala berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan arah ilmu itulah diturunkannya beberapa rasul. Bahkan dengan arah ilmu pula Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya bermahalikus untuk makhluk agar menjadi bahan pemikiran bagi kita semuanya. Wa ta'amal lan angen-angen sira ayat ini ing ayat loro fi kitabillah ing dalam kitab Allah azza wa jalla kamahu luhur lan agung. Ihaduna salah sujune ayat loro qauluhu Jahu Allah Ta'ala jalla kamahu agung diberi dan sebutakan huring ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mithlahunna yantazilu al-amru bainahuma lita'lamun anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Firman Allah Ta'ala, Allahu ta'ala Allah ta'ala tidak halakan dadakan sabah Allah sabah samawati ing pitu bira-bira langit wa minal ardi lan sangking pitu bira-bira bumi mislahuna sekadani ciptaane Allah juga ya tanazzalu dan turunakan al-amru bira-bira perkara bainahunna ing antarane pira-pira langit lan pira-pira bumi lita lamuna supaya weruh sira kabeh anna waha satamna wa ta'ala iku ala kulli syai'in qadir ala kulli syai'in ing atase saben-saben wiji qadir kuwasa wa anna waha lan satamna Allah Ta'ala iku kat akhadha teman-teman meliputi kulli syai'in kalawan saben-saben wiji apane ilmu. Karena arah ilmu juga agar menjadi bahan pemikiran kita renungkan dua ayat. Pertama adalah Allah menjadikan langit sebanyak 7 dan bumi sebanyak 7 beserta juga peristiwa-peristiwa yang diturunkan ya karena zalil amru seperti adanya hujan
kemudian terjadinya bermacam-macam peristiwa siang dan malam, gerhana, kemudian letusan gunung, gempa dan lain-lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa terhadap semuanya itu, dan Allah Ta'ala mengetahui semuanya itu. Wakafa lan cukup bihadil ayat kelawan ikilah ayat dalilan sebagai dasar ala syarafil ilmi ingatasi mulyani ilmu la siyama ilmu tahid, apalagi ilmu tahid. Kalau kita renungkan ayat tersebut amat panjang dan amat jauh serta amat lebar kalau kita pelajari, kita angan-angan karena meliputi semuanya apa yang ada di dalam bumi ini. Dan yang lebih pokok adalah apalagi ilmu tauhid. Wal ayatul saniyatu, adapun ayat yang kedua qauluhu dari Allah Ta'ala min qaili saking bira-bira dari Allah Ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu orang dadiaken sapa ingsun al jinna jin wal insa lan manusia illa kejaba liya'budun supaya ibadah kabeh. Wa kafa lan cukup bihadil ayati kelawan ikilah ayat akan dalilan sebagai dasar alam syarifil ibadah ingatasi mulia ibadah. Walifimil ibadali lan wajib imbalin ngatur alaiha ingatasi ibadah. Fa'adzim monggo ngaku masyura bi amra ini kelawan perkara loro, yaitu masalah ilmu dan ibadah. Kita agungkan, yang kita pokokkan dan kita fokuskan kepada ilmu dan ibadah. Dengan kita fokus kepada ilmu dan ibadah akan tercampur semuanya apapun perkara yang ada. Karena ilmu dan ibadah itu al-maqsud merupakan suatu tujuan min khalqid dahraini saking kejadian alam dulu, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Fahaqah mengwajib bil abdi maring kawula ayat kajilah yang kau ngatungulakan illa bihima kejaba karuni walayat aduh lan ora ribet-ribet illa lahima kejaba karuni ilmu dan ibadah walayan duru lan ora angen-angen illa bihima angin untuk ilmu dan ibadah. Kita utamakan, tidak ada yang utama kecuali untuk ilmu dan ibadah. Tidak ada yang kesulitan kecuali untuk ilmu dan ibadah. Begitu juga tidak ada yang kita renungkan, kita pikirkan kecuali untuk ilmu. Walang surah mang perkara siwa guna karena jane apa guna ing karone minal umuri saking pira-pira perkara iku badile batal basal lahir ini ora ana kebagusan apa masih ing dalem perkara walahun dan rasat la hasilun ora ana hasilun lalu kesulitan apapun yang sesuatu kalau kita samakan dengan tidak ada bandingannya, karena sesuatu selain keduanya adalah merupakan perkara yang batal atau yang rusak dan juga tidak mempunyai hasil. Faedah limta monggo nalikane bersyukur balikai menggunung mulai dari atas sampai budi falang monggo bersyukur annal ilmah saat temani ilmu itu asraful jawaharaini mulia-mulia ini inti saru karuni
wa abdaluhuma lan utama-utamane karone walidhalika monggo kala Nabi dawuh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal fadlal alimi satemene utamane wong kang duweni ilmu ala abidin dibandingkan terhadap orang ahli ibadah itu kal fadli kaya keutamaanku ala adana dibanding ala adana rajulin dibanding rendah-rendahnya seseorang min ummati saking umatku. Ya, hadis yang kedua, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun sak peninggalan ingsun ila alimin maring wong kang duweni ilmu iku ahadun luwih jaman ilayan maring ingsun Rasulullah min ibadati sanati timbang ibadah 1 tahun usia muha lan puasa 1 tahun usia muha lan salat sunnah 1 tahun. Jadi keutamaan orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang yang ibadah amat jauh. Orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah setahu banyak seperti Nabi Muhammad dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umat-umat Nabi Muhammad. Jadi orang ibadah itu tahu banyak kayak Nabi Muhammad dibandingkan dengan seorang yang paling rendah baik itu ibadah dan ilmunya, tingkah lakunya semuanya dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan itu. Maka dari itu karena utamanya orang yang berilmu kita melihat orang yang berilmu umpama bulan mengalang sampean betul karena sampean kalau orang yang berilmu berarti bulan juga pada beribadah setahun. Bulan mengalang sampean pada bareng apa setahun berarti tahun apa asal mengalang sampean dua ini tak boleh. Boleh mengalir sampean pada orang atau sunat selama setahun kasih. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maukah kamu abulubun saya tunjukkan kepada kalian semuanya ala asrafi ahli jannah siapakah orang yang paling mulia ahli surga itu. Para sahabat menjawab bahwa siapa yang Rasulullah? Kala Rasulullah ulama umat, yaitu ulama para umat. Maka utama orang ahli ilmu umat Nabi Muhammad termasuk orang yang paling utama. Beberapa hadis ejaran. Nadaraka ila wadil alimin khairul laka min alfi farsin sadaqatun biha Alhamdulillah wa salamuka ala alimin khairul laka min ibadi alfi sanatin kadhalika nilai. Maka keuntungan belum dengan ninggalan umpama belum ninggalan dengan yang terjadi nikah lebih utama tentang ulah asbabal jarum dan subuh. Umpama belum ninggalan dari sambian nikah lebih utama ulul salam dari sambian saja lebih utama tentang ibadah seputar umat Nabi Muhammad nikah berutama nikah orang berbangga tapi pahalanya gue tapi umat sedimin umur jalan semua pahalanya itu akramul ulama wa innahum warasatul anbiya mujahin para ulama nikah karena ulama nikah pewarisnya para nabi. Kemudian bang arama aliman fakat akramani wa man akramani fakat akramallah wa man akramallah kama wabidana. Pasarana orang memuliakan para alim, para ulama berarti pada memuliakan para Nabi Muhammad. Pasarana orang yang memuliakan Nabi Muhammad berarti amal jati di Allah. Pasarana amal jati di Allah berarti sebelum berjenah jika kita surga. Man nadara ila man nadara ila wajhil alimi nadarahu fazurruhu biha fallahu ta'ala min tilka nadun malaikat
Karena orang ninggalin dua orang ilmu, ada orang ahli ilmu, orang alim, berarti Allah Ta'ala nikah akabiyaki malaikat yastaghfirullahu mau istighfar sampai ila yaumil qiyamah pahalana parengna tidak orang senengane innal malaikata satamane malaikat ijala la tabawu ajanatiha nyabak bangbengah di talibul ilmu untuk orang semeberi ilmu hidam karena senangah bima yasnau karena apa syarat wa innal alimu yastaghfiru lahu minas samawati wa min fil ardi hatta hayatani sumai. Juga sebagian malaikat mau istighfar, juga sebagian malaikat seperti langit dan bumi, juga hewan-hewan seperti yang laut juga mau jadi istighfar untuk orang-orang yang berilmu. Pasaran orang sekeluar dan antara ilmu berarti ini karena kalau novel nanti satu orang berbuat. Selain mata, mengalaman mata syahidan, maka mata syahid. Subhanallah. Biasa yang tua atau siapa? Ketong langit, ketong bumi. Kau tak namanya ketong dia, anak apa sah? Arti dia ada 7 jamaah, tapi tak nemu. Misal arti mana? Ini situ, ini kau capek ketong langit, ketong bumi. Dari mana ni? Nak lebih sepeda bumi ni. Penciptaan ya. Penciptaan tangan. Bumi ni petok sekali. Maksudnya bertanya jamak sama itu kan samawan. Iya. Berarti ada 7 langit. 7 langit. Kemudian wal ardi dan bumi. Ini katakan 7 bumi, apa ada 7 bumi itu maksudnya? Kalimatnya kok ngofrod. Bismillah. Langit 7, bumi 7. Sirat kan. Lu tahu nih langit 7. Sebaraki. Baca paling Monggo penjelasan itu tadi yang tadi. udah tahu nih. Modern, sampai anu. Cuman bagi apa saya tahu nih kakak ya. Jika Allah saadaku di mestena baca arti dalam langit 7. Sedang bagi bapak langit ini menghitung saya atas tok. Bumi ini hitung ini ya kalau kelihatan nih. Maka pada yang mencoba berani mengurai lapisan bumi 7 ya. Mungkin cara mengurainya pada bahasa celing buah kelapa, lapisan kulit berlapis-lapis. Bumi kira-kira analoginya seperti itu. Tapi untuk langit gimana? Sedangkan kita hanya mengenal ada lapisan ozon yang menghantui kehidupan. Sudah ada keterangan satu bagian dari langit ozon itu lalu di atas di bawah sampai tersusun 7 apakah demikian. Nah apakah itu bagi saya Allahu a'lam. Tapi kan sudah diterangkan kejadian Isra Mi'raj itu kan di lapis langit nomor sekian ada nabi sekian penghuninya. Berarti kan ada itu. Benar ada itu. Seperti prosesnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ada. Pertama, langit kedua, bahkan ada pintunya. Kalau ada pintunya tentu ada kuncinya. Ya berarti kan yang jelas langit yang 7. Kalau menurut kisahnya Isra Mi'raj itu. Itu pengetahuan. Yang pokok kan. Kalau langit maklum, alhamdulillah pada sama
Jadi memang beda. Yang dimaksud itu bumi itu memang apa di bawah itu misalkan ada lagi. Nah, kalau cuma lapisan-lapisan kan gitu, lapisan ilmu hikmah malu kan itu maksudnya ada kehidupan enggak. Nabi lain kan dari kehidupan, ada nabi yang menjaga di bumi. Ya, arti simboliknya Allah Ta'ala berfirman 7 langit 7 bumi, itu di dalamnya ada pengertian kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang di sini sebenarnya yang mengusik perhatian yaitu ya, dua hal ini jauharoni, mutiara indah atau barang berharga dua, yaitu ilmu dan ibadah. Tidak dibalik, ibadah ilmu keliru ya, ilmu dan ibadah. Kemudian li ajlihima itu urut semua yang kau dengar. Pertama, menulisnya para penulis itu tentang ilmu dan ibadah. Kemudian pada sisi wa ta'limil muallimin, ajaran atau didikan atau mulangah orang yang punya ilmu, lah itu untuk ibadah, ilmu dan ibadah. Pertanyaannya, lalu fakultas itu untuk apa? Mik. Yang di institut maupun di perguruan tinggi, fakultas. Maksudnya fakultas yang ada di Ya di kampus-kampus. perguruan tinggi. Lebih-lebih yang pakai logo sebelum lulus sudah diterima kerja. Bukankah yang dilakukan adalah mengajarkan ilmu? Tapi kenapa dipaku tujuannya ke kerja? Padahal li ajlihima di sini. Umpan bola, umpan promosi. Kalau sendirian nanti itu kan diberikan umpan. Ya mungkin kalau menurut keterangan jenengan ini Mas Dar, berarti orang sekolah, orang mencari ilmu itu memang indikasinya untuk mencari pekerjaan. Yang jelas seperti itu. Iya. Jelas itu wis. Yang dipertanyakan di sini. Iya. Berarti kalau menurut pemikiran saya, berarti orang cari ilmu itu yang jelas-jelas ilmu yang dicari itulah dunia itu. Kalau dunia kan memang urusan agama yang dipelajari spesifik. Iya. Memang kalau umum memang sekarang sudah umum betul, dan bisa sekolah ini bisa kerja ini dan lain sebagainya. Berarti dininya itu kalau peraturan saya itu memang dininya itu Kalau ilmu yang ditelusuri hakiki. semakin riskan gitu. Iya. Yang di fakultas yang arahnya ke profesi dan pekerjaan mahal sampai per semester jutaan. Yang dinia cari gratisan. Padahal selanjutnya itu membedah itu, yaitu masih wahuma minat umur batil, batal, salah. Bahkan dilanjutkan la khairu fihi walagun la hasilah. Tak ada kebaikan, bahkan tidak ada hasil yang didapat. Namun bayarnya pasti. Kadang utang. Tapi kalau orientasinya itu orbu, hai, tak ngefek dulunya. Itu mungkin yang itu yang jadi masalah. Maksudnya itu yang untuk akhirat lah. Tapi kalau memang orientasinya dunia melolong, profesor teknologi ini berjalan hanya untuk keduniaan, nanti dunia sedekah hati, amal hati dan lain sebagainya. Tapi kalau yang orientasinya kolbun berjalan, ya itu memang harus begitu. Kan begitu. Tinggal anunya, tinggal praktiknya saja itu. Sebelum tanya dunia kan tak isoki untuk akhirat, kan begitu.
ilmu umum juga ada. Hah? Satu umum mungkin ilmu kia. Nah iya, enggak maksudnya itu kuliah, mengkuliah dijamin kerja. Tapi yang bersangkutan orientasinya enggak ke situ saja. Setelah ada kerja, punya hasil, ilmunya disampaikan kepada umat, ada manfaatnya, dan dia orientasinya ke akhirat. Akhirnya tidak terpengaruh dengan dunia mendatang. Mungkin begitu itu yang bagus. Kalau baca saya percaya ke arah itu. Ya, Nah, Tapi maksudnya kalau nah, yang pegang pulpen yang digelari dosen, nah ini saya kira sangat relatif atau bahkan Nah makanya akan tergantung individunya yang bersangkutan yang berilmu kan begitu. Dosen, profesor, dosen. Dan apa itu keistimewaannya profesor dan dosen itu apa itu ada manfaatnya kepada di sekitarnya itu. Dan orang yang bersangkutan tidak terlalu ngefek ke itunya itu ya, ke masalah itunya itu. Tapi dia terjalan di situ. Kan bagus kalau begitu. Iya, pada setuju saya dengan komentar sampean. Karena apa? Realitanya gini. Contoh di Unira atau di Al-Qalam. Itu ada promosi seperti itu dan sebagainya. Tapi di situ ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, usul fikih dan sebagainya. Lah mungkin daya tarik untuk memberikan ilmu seperti itu. Tetap mendapat ilmu dan nanti dampaknya tetap orang kerja yang berilmu, ilmu dengan bekerja sambil berilmu. Barangkali itu artinya tidak vakum. Walaupun ada kata lakukan tadi, la khorofiha. Itu sekelas profesor, sekelas kiai sekali. Ya, mau orientasi ke dunia, ya elang kiai. Mau orientasi ke dunia. Terus dulu sejangan oleh masalah nah begitu karena atas antara ibadah dan orang alim, orang ilmu yang berilmu ya. Seakan-akan kan mengutamakan ilmu terlalu jauh ya. terlalu jauh. Dan sekarang orang-orang ilmu yang semacam apa yang kelasnya sampai dibandingkan dengan ibadah 10 tahun. Sedang sebaliknya seakan-akan praktek-praktek ibadah itu tak ngepe sekali kok orang ria, orang alim sudah remah, ilmu sudah masih sampai sedikit kerasa. Kan harus diurai ilmu ini, kan begitu. Nah sekarang nanti ilmu sekalian mau tak praktek apa gunanya, kan begitu. Lepas ke walau ilmu banyak orang berilmu itu lebih, nah, kan begitu keterangan. Ibadah 10 tahun di kelasan di anak ya, sampai sebegitu. Lah ilmu semacam apa yang telah sampai mengalahkan ibadah sampai 1000 tahun? Dan harus diurai ilmu ini, kan begitu. Kan malah orang-orang yang ibadah, aduh lah kan malah begitu. Lah kalau ada uraian ilmu semua kalah kaki mau kalah ibadah sampai apa air buat kota bambu ilmu ria apa kalah ilmu rek. Ya sebetulnya itu kan motivasi. Artinya itu motivasi bagi orang yang alim, bagi orang yang mencari ilmu. Nah kata tadi itu ibadah sekian tahun itu yang ibadah butuh tekrem bi Allah Taala yang lagi jauh tanah. Kata orang yang alim nih melakukan ilmunya beribadah bersama ilmunya. Berarti pola ilmu semengandung ibadah, Pak. Saya masuk kayak ilmu semenghasilkan ibadah. Artinya oleh ganjaran. Ki sebenarnya ilmu. Ba ilmu alak kok tujuannya untuk ingin keluarga kan ibadah ki ya. Artinya segala tindakan orang yang berilmu Kembangnya ilmu lillahi ta'ala dilakukan untuk praktek sehari-hari. Mengajar ya apa ya cukup berilmu, namun otok berilmu. Ketika nyelpi ya syukur Allah Ta'ala. Ketika berbuat ingat tetap kesadaran berilmu. Nanti ya kalau kita ngaji terus ya, ini terkadang kok kepok ibadah reh gitu. Makalah pun orang lain apa ibadah datang ya. Lakonan ibadah semacam ya, misalnya ada iso makalah ibadah orang-orang saya malah mengkadang apa. Insya Allah kepok itu bisa terjadi.
Jadi seakan-akan apa ya mau pamanane? Suatu hal urusan antara ilmu dan ibadah di luar. Seakan-akan itu ajaran yang lebih dibeda. Iya, mau betul lagi coba sampean gelem apa? Mau betul lagi deh. Waktu mengenai ibadah sebut tahun apa sak tak buambu. Bekalah bareng-bareng ini. Maksud itu kan menghormati ilmu. Jadi gini, ilmu itu sifatun min sifatillah. Ilmu sama apa? Mentauhid itu kan saya kata ilmu, saya kata pengiran ini kan ilmu alam sama apa ya? Jadi ilmu itu memang harus dihormati ya, ketika diberikan kepada manusia. Maka manusianya itu harus dihormati, tapi bukan manusianya, karena ilmu itu ada di manusia itu. Jadi orang berilmu, bila orang yang berilmu jauh-jauh contoh, orang setahu ilmu na'udu, seta'udu, ya, orang tahu ilmu na'udu, seta'udu, abareng orang awudu, setak tahu ilmu na'udu. Jadi keutamaan orang sandi ilmu tahu karena di dirinya itu ada ilmu. Makanya Imam Ghazali kan ya ada terang lagi, ilmu itu seperti pohon, ibadah seperti buah. Pokoknya landi kajun lah, buah di budi ini kalau utama. Tapi mau andi buah tanpa kaju ini kelocok buah di ilmu. Jadi kasarnya seperti orang yang di ilmu lah, berarti yang di pohon. Nah, pohon itu bisa berbuah sekaligus, bisa berbuah agak lambat. Gitu. Makanya lebih utama ilmu daripada ibadah, lebih utama kajuh daripada buah. Logika nah, mau tada kajuh nah buahnya di sini. Tapi mau beda kajuh nah harapan untuk buah betul, walaupun tak langsung. Makanya tetap utama ilmu sini. Mau baik. Komentar Itu aja sih. Jadi asraful jawhar ini lebih utamanya dua mutiara ilmu. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Dan memang kalau tadi dibilang promosi atau mungkin lebih kayak gimana ke update atau berikutnya, enggak begitu memang kalau dilihat di sini teori urutannya itu memang harus ilmu dulu, harus ilmu dulu kayak. Jadi karena ilmu dulu maka di sini disebutkan ini jika tanpa ilmu gitu kan. Ini dulu. Nah, jadi karena asroful jauhar lebih utamanya mutiara, maka wajib labudda minal ibadati ma'al ilmi. Memang ibadah harus disertai dengan ilmu. Ya betul kata Sinal tadi ya. Memang logikanya seperti itu, analoginya antara pohon sama buah. Menurut bagus lagi loh, begitu ya. Nah, iya, artinya itu memang harus dengan memakai ilmu. Tapi bisa juga kalau begitu antara ilmu dengan akal itu masih apa? Kan begitu. Iya kan? Kalau diurut mungkin begitu ya. Akal, ilmu, ibadah. Kan begitu aja. Monggo bisa disikapi. Jadi batasi antara ilmu dan akal ini lebih didahulukan akal dulu. Bagaimana menurut Pak Sinar atau yang lain? Iya, kalau begitu kan lebih aturan akal daripada ilmu. Kan begitu urutannya. Kalau memang ilmu dengan ibadah dengan akal.
Jadi ya coba sekarang mau secara anu ya. Makanya ilmu teknik akal tak normal kan aja lah ilmu. Kan berarti kan masih berarti lebih hebatan akal kalau begitu kan begitu. Ya artinya untuk orang dituntut untuk bisa punya ilmu harus memakai akal, Iya. gitu kan? Iya berarti kan akalnya yang lebih afdol lah misalnya. Mun ibadah apa? Ilmu lebih afdol daripada ibadah. Kalau begitu ilmu juga lebih afdol lah akal. Bukan afdol menurut saya. Ya, Kayak urutannya. tidak masuk di dalam urusan afdol menurut saya. Kalau jadi akal itu merupakan satu alat atau sarana memang untuk orang memahami sebuah ilmu kan gitu ya. Ya berarti kan Jadi kan lebih utama akal daripada ilmu kan begitu. kalau di sini kan yang dimaksud dua mutiara itu kan ilmu dan ibadah. Kalau itu akal ini adalah alat sarana untuk memahami ilmu itu aja. Nah kan lebih utama kan begitu kalau begitu. Nah itu yang salah Pak, yang lebih utama itu namanya yang salah. Karena di konteks di situ nggak ada. Bukan masuk ada urutan ini. Itu memang ya namanya manusia oleh Allah dikasih keutamaan luar biasa lewat apapun dikasih akal gitu ya. Maka memang ilmu itu memang dahulukan. Akal itu kan anggota badan ya. Lah iya Pak, jadi tidak masuk di urutan itu kan. Itu alat sarana itu, sarana tidak masuk di asrof. Samaannya kan begitu keterangan tadi. Ya. Nah, ilmu itu ya. Bareng ibadahnya. Kan ki aturan ilmu nah, kan begitu. Nah, paribasan yang kata tadi logikanya apa itu? Pohon ya, buah tanpa pohon kan tak bisa. Sebaliknya ilmu tanpa akal juga tidak bisa kalau begitu, kan begitu urutannya. Ya kalau ilmu tanpa akal orang nggak punya akal baca. Ya nggak bisa. Loh, itu sudah mesti tidak masuk di pembahasan mutiara ini. Juga sudah tidak masuk di konteks itu. Buah tanpa lebih hewan. tidak bisa. Ya buah tanpa pohon tidak bisa. Terus berarti pohon tanpa di bawahnya kan juga tidak bisa sama dengan apa ilmu ibadah tanpa ilmu kan si abdolan ilmu. Nah, ilmu tanpa akal masih abdolan akal kan begitu urutannya. Tapi tidak masuk ranah ini akal itu menurut saya. Memang untuk sarana saja. Kenapa kok begitu? Wong gak ada akal, tidak punya akal, berarti tidak mukallaf dia. Iya. Berarti gendeng dia. Lek mukallaf, kalau tidak mukallaf, Iya, Pak. kalau gendeng maka kalau apa tuh dibandingkan, kan itu kan perbandingan kan. iya. Ilmu lebih, nah kan begitu kan Iya, daripada kan ini. iya. Kan kalau logika gitu ya. Ya, akal lebih, nah kan begitu urutannya. Tapi tidak masuk di ranah ini baca. Mungkin secara apa itu dimusyawarah. Oh iya, kalau memang mau di adu lagi kata Pak Zinal